Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadil Fatihi lima ghulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal, udah hadim daripada rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan ulun dan juga pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Masih dalam pembahasan ilmu tasawuf. Siapa yang tiada mengenal akan kadar nikmat yang ada, niscaya ia tiada dapat kenal ketika ketiadaan. Nah, jadi Jusidin siapa nang tiada mengenal akan ukuran atau kadar daripada kenikmatan dengan ada pada dirinya, niscaya ia dapat mengenal nikmat itu apabila nikmat itu sudah kadada. Nah, jadi orang tuh semasa diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat, cuma nya tuh kada merasa diberi Allah taala nikmat dan kada kawa menghargai nikmat itu, kada kawa merasakan ukuran nikmat itu yang ada pada dirinya. Lalu karena nikmat itu diambil Tuhan, hanyar di situnya merasa bahwa misalnya ia tuh merasakan kehilangan daripada kenikmatan yang diberi Allah Ta'ala, baru di situ ia mengerti nilai sebuah nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmatnya sudah kada ada lagi, hanyar menyadari bahwa nikmat itu berharga bagi dirinya. Asalnya kada merasa bahwa nikmat itu berharga. Jadinya kada merasakan. Nah, setelah nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala lalu hilang daripada dirinya, barulah ia merasakan bahwa nikmat itu ada harganya dan ada nilainya. Seperti nikmat kesehatan, kesenangan, kemudahan hidup, harta benda. Oleh karena itu, ia tiada mensyukurinya terhadap orang yang telah memberinya. Nah, jadi macam-macam diberi Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, diberikan harta benda, diberikan kesenangan hidup, diberikan kesehatan, diberikan kemewahan, apa segalanya. Tapi ia kada mensyukuri kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepadanya. Kenapa kada mensyukuri? Karena ia kada tahu nilai dan harga dari sebuah nikmat. Setelah nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia merasa hilang nikmat itu dari inya, barulah dia menyadari bahwa nikmat itu berharga darinya, tapi nikmatnya sudah tidak ada lagi pada dirinya. Maka apabila Tuhan menghendaki, jadi apabila Allah Ta'ala menghendaki memberikan kesadaran kepada orang itu dan mengenal akan mahalnya harga sebuah nikmat. Nah, jadi Allah Ta'ala hendak memberikan orang itu sadar supaya orang itu tahu bahwa nikmat itu berharga. Lalu didatangkannya lawan daripada nikmat. Nah, lawan daripada nikmat. Asalnya orang diberi nikmat kesehatan. Allah Ta'ala ingin menyadarkan orang itu bahwasanya nikmat tadi berharga, diambil oleh Allah Ta'ala nikmat kesehatan tadi. Apabila lalu didatangkannya penyakit, lalu orang tadi berobat dan menghabiskan semua hartanya asal ia kembali sehat. Nah, jadi di situ tadinya kada merasa bahwa sehat adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berharga bagi dirinya. Lalu ia mengabaikan kesehatan tadi. Lalu setelah penyakit telah datang,
lalu ia hendak mengembalikan nikmat sehat yang telah diambil Allah Ta'ala tadi, lalu dia berobat dan menghabiskan akan hartanya. Nah, tetapi kenikmatan sehat tadi kada dikembalikan oleh Allah Ta'ala lagi. Nah, di situ ia merasa bahwasanya sehat tadi adalah sebuah nikmat yang sangat berharga, yang sangat mahal nilainya baginya. Tetapi ia kada mensyukurinya pada saat nikmat itu ada pada dirinya. Setelah itu nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia sadar bahwa nikmat itu berharga dan ia sudah kada kawal lagi mengembalikan nikmat yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang tua pada waktu kaya, ia bermegah-megah, ia bermewah-mewah, bersenang-senang. Pada suatu ketika Allah ingin menyadarkannya, diambillah oleh Allah Ta'ala kekayaannya hingga ia jatuh menjadi seorang yang miskin. Dan di saat ia miskin, ia baru merasa bahwa kekayaannya itu tadi sangatlah berharga baginya, adalah sesuatu nikmat yang berharga. Tapi ketika ia masih kaya, ia tidak sempat mensyukurinya. Nah, di situ dia baru menyadari bahwa nikmat tadi adalah sebuah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi nilainya, yang semestinya ia mensyukurinya saat nikmat itu ada. Tetapi ia pada nikmat itu ada pada dirinya, ia tidak mensyukuri karena ia tidak tahu nilai daripada sebuah kenikmatan tadi. Sesudah nikmat tadi diambil, barulah dia merasakan bahwa nikmat itu berharga. Janganlah melemahkan engkau oleh banyaknya mendatang nikmat daripada mendirikan hak kesyukuranmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jasidin ketika nikmat itu banyak datang kepada ikam, janganlah ikam itu lemah. Lemah artinya itu lemah kada mampu, artinya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala pada saat nikmat itu ada banyak datang kepada ikam. Karena suatu ketika nikmat itu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di situ baru kita menyadarinya, tapi kita sudah kada kawan mensyukurinya lagi karena nikmatnya sudah tidak ada lagi pada kita. Yang demikian itu setengah daripada barang yang merendahkan dirimu. Nah, jadi orang yang kada kawan mensyukuri daripada nikmat yang telah datang tadi, lalu itu adalah termasuk merendahkan daripada dirimu. Jadi orang yang dapat nikmat tapi kada kawan syukurinya, maka ketiadamampuan dia mensyukurinya tadi atau ketidakbisaan dia mensyukurinya itu tadi mau termasuk merendahkan daripada dirinya sendiri. Tiap-tiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hendak kepada orang tadi, maka hendaklah orang tadi mensyukurinya. Nah, jadi semua nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari kepada orang tadi, kepada kita atau kepada siapa memang orang yang menerima daripada nikmat ini hendaklah mensyukurinya. Karena dengan adanya nikmat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab atas bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi adalah menjadi sebab syukurnya bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah syukur tadi adalah salah satu daripada amal hati dan ibadah batin yang sangat tinggi nilainya. Nah, jadi syukur tadi orang yang diberi nikmat lalu datangnya nikmat-nikmat tadi kepadanya menjadikan sebab ia bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan syukur tadi adalah merupakan suatu amalan hati dan ibadah batin yang sangat tinggi nilainya. Dan janganlah hendak merasa lemah dalam menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan di sini lemah atau kada mampu mensyukuri daripada kenikmatan-kenikmatan yang menunaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena yang demikian itu menurunkan kadar derajat dirimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita atau siapakah yang diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat dan kada mampu mensyukurinya, maka itu adalah menurunkan daripada derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita orang yang kada mampu mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenikmatan tadi adalah sebuah jalan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersyukur kepadanya, dan bersyukur kepadanya tadi adalah merupakan sebuah amal hati
dan ibadah batin yang sangat tinggi. Namun jika kita tidak mampu melakukan syukur kepadanya, itu maka turunlah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya inilah yang Allah sampaikan berkaitan dengan masalah nikmat dan syukur yang nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita untuk mensyukurinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.